Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengawasan terkait dengan at-tawabi'u wa i'rabuha, isim-isim yang ikut dan pengi'rabannya. Pada pembahasan tentang isim-isim yang dirafa'kan dan isim-isim yang dinasabkan dan isim-isim yang dijarkan, yang telah kami sajikan bahwasannya isim itu dirafa'kan jika ia mengikuti pada isim yang dirafa'kan dan dinasabkan jika ia mengikuti pada isim yang dinasabkan, dan ia dijarkan jika ia mengikuti pada isim yang dijarkan. At-tawabi' atau isim-isim yang ikut adalah kata yang tidak disentuh oleh i'rab kecuali dengan menggunakan jalan mengikuti pada yang lain. Maksudnya, ia itu akan di-i'rab sebagaimana i'rabnya sesuatu yang berada di sebelum kata tersebut. Isim-isim yang ikut ini jumlahnya ada 5 macam. 1. Na'at, kedua taukid, ketiga badal, yang keempat adalah ataf bayan, kemudian yang kelima adalah isim yang diatafkan dengan menggunakan huruf. Kemudian pada bab ini akan meliputi pada 5 fasal. InsyaAllah akan kita bahas. Yang pertama adalah na'at. Apa na'at? Na'at juga dijuluki dengan sifat. Apa itu? Sesuatu yang ia dijelaskan setelahnya isim. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan sebagian beberapa kondisinya isim, atau kondisinya sesuatu yang berhubungan dengan isim. Contoh yang pertama, yang mana isim ini dijelaskan untuk menjelaskan isim. Ja'a, datang, at-tilmidhu, siapa murid, al-mujtahidu, yang bersungguh-sungguh. Mana isimnya? At-tilmidhu. Mana na'atnya? Al-mujtahidu. Kemudian yang kedua adalah ia menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan isim. Contoh, Ja'a, telah datang, ar-rajulu, siapa laki-laki, al-mujtahidu, yang bersungguh-sungguh, gulamuhu, siapa gulamnya, budaknya, ar-rajul. Pada contoh yang kedua ini, sifatnya yaitu kata al-mujtahidu, tapi al-mujtahidu ini bukan menjelaskan sosok rajul, tapi sesuatu atau sosok yang berhubungan dengan rajul. Siapa? Ghulamuhu. Paham ya? Sifat atau na'at pada contoh yang pertama adalah menjelaskan keadaan sosok yang disifatinya. Sementara contoh yang kedua adalah tidak menjelaskan kondisinya sosok yang disifati, yaitu ar-rajul, tidak. Tapi justru sifat di sini menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan ar-rajul, yaitu al-ghulam. Apa sih fungsinya na'at? Fungsinya na'at atau sifat itu membedakan antara sesuatu yang bersekutu, berserikat dalam isim, dalam nama. Jika mausufnya itu ma'rifat, maka faedahnya sifat ini memperjelas atau menjelaskan, mentaudih. Jika yang disifati berbentuk nakira, maka faedahnya adalah mentakhsis atau mengkhususkan. Jika engkau berkata, misalnya, Ja'a Aliyun al-mujtahidu, telah datang siapa Ali, sosok yang bersungguh-sungguh. Sejatinya engkau telah menjelaskan siapa sosok yang datang itu dari sekian orang yang berpartisipasi, yang berserikat dalam penamaan ini, penamaan Ali. Tapi jika engkau mengatakan sahib rajulan aqilan, bersahabatlah engkau rajulan pada lelaki aqilan yang berakal, maka sejatinya engkau telah mengkhususkan lelaki ini dari sekian lelaki yang berpartisipasi atau para lelaki yang berserikat dari sisi atau pada sisi kejantanan, kelelakian, sehingga ditaksis lelaki yang aqilan. Pada pembahasan tentang na'at ini ada 5 mabahith, 5 pembahasan. 1. Syaratnya na'at, syaratnya sifat. Yang asal dalam na'at itu harus berbentuk isim mushtaq, isim yang dibentuk seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah, isim tafdil. Contoh, ja'at tilmidhu al-mujtahidu, akrim khalidan al-mahbuba, hadha rajulun hasanun khuluquhu, sa'idun tilmidhun a'qulu min ghairihi.
Tapi terkadang juga na'at ini berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah sebagaimana keterangan berikut. Terkadang juga na'at ini berbentuk isim jamid yang ditakwil dengan isim mushtaq. Hal itu berada pada 9 bentuk. 1 dalam bentuk masdar. Contoh, huwa rajulun thiqatun, ay huwa rajulun mawthuqun bihi. Berikutnya anta rajulun adlun, ay anta rajulun adilun. Itu yang dari masdar. Kemudian yang kedua isim isyarah. Akrim aliyan hadha, ay akrim aliyan al-musyara ilaih. Kemudian yang nomor 3 adalah zu yang bermakna sahib, dan dhatu yang bermakna sahibah. Contoh, ja'a rajulun zu ilmin wa imra'atun dhatu fadlin, sahibu ilmin wa sahibatu fadlin. Kemudian yang nomor 4 adalah isim yang dihubungkan atau isim mausul yang bersamaan dengan al. Contoh, ja'ar rajulu alladhi ijtahada, ail mujtahidu. Itu takwilannya. Kemudian yang nomor 5 adalah sesuatu yang menunjukkan pada hitungannya sesuatu yang disifati. Contoh, ja'a rijalun arba'atun, ay ma'duduna bihadzal adad. Itu takwilan dari arba'atun. Kemudian yang nomor 6 adalah isim yang disusuli oleh ya nisbat atau isim yang diikuti oleh ya nisbat. Contoh, ra'aitu rajulan dimashqiyan, ay rajulan mansuban ila dimashqa. Kemudian yang nomor 7 adalah sesuatu yang menunjukkan pada penyamaan, penyerupaan. Contoh, ra'aitu rajulan asadan, ay ra'aitu rajulan syuja'an. Kemudian wa fulanun rajulun tha'labun, ay muhtalun. Fulanun rajulun muhtalun. Kata tha'lab disifati dengan ihtial. Kemudian yang nomor 8 adalah ma yang nakirah. Yang dikehendaki dengan adanya ma'an nakirah adalah untuk penyamaran, mengibham. Contoh, akrim rajulan ma, ay rajulan mutlaqan ghaira muqayyadin bisifatin ma, yaitu lelaki yang mutlak yang tidak dibatasi dengan sifat apapun. Atau terkadang ma'an nakirah itu dikehendaki selain untuk menyamarkan, tapi juga adanya at-tahwil. Tahwil itu bisa bermakna penggertakan atau menakut-nakuti. Contoh diantaranya ada salah satu pepatah atau masal, li amrin ma jada'a qasirun anfahu, ay li amrin azimin. Yang nomor 9 adalah dua kata kullun dan ayyun. Yang keduanya menunjukkan pada penyempurnaan sesuatu yang disifati pada sifat. Contoh, anta rajulun kullur rajuli, ay al-kamilu firrujuliyati. Dan juga contoh berikutnya, ja'ani rajulun ayyu rajulin, ay kamilun firrujuliyati. Juga dikatakan ja'ani rajulun ayyuma rajulin dengan menambahkan ma. Itu maknanya juga kamilun firrujuliyati. Paham ya? Kemudian tema berikutnya adalah pembahasan yang kedua, na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at atau sifat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah na'at hakiki, yang kedua adalah na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan sifat dari beberapa sifatnya sesuatu atau sosok yang diikutinya. Contoh, ja'a Khalidun al-adibu. Al-adibu ini adalah salah satu sifat dari sifatnya Khalid. Khalid ini namanya matbu', kemudian al-adibu namanya tabi' atau na'at. Kemudian na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sifat dari beberapa sifatnya sesuatu. Sesuatu ini punya hubungan dengan matbu'nya, dengan sosok atau sesuatu yang diikutinya,
Selain dia punya hubungan, dia juga punya keterikatan dengan matbu'nya. Contoh, Ja'a telah datang ar-rajulu, siapa laki-laki, al-hasanu yang baik, khattuhu apa khatnya ar-rajul. Khat ini adalah tulisannya. Pada kata ar-rajul kemudian al-hasanu khattuhu, di sini yang dikatakan Hasan, Hasan itu adalah sifat. Sifatnya apa Hasan itu? Sifatnya khattun, dan khattun ini berhubungan dan berikatan dengan ar-rajul. Yang model kayak gini disebut na'at sababi. Kenapa? Karena al-Hasan ini bukan mensifati rajulnya, tapi mensifati khatnya. Sementara khatnya berhubungan dengan ar-rajul. Kata al-adib adalah menjelaskan sifatnya matbu' atau sifatnya sosok yang diikuti atau sesuatu yang diikuti. Sosok yang diikuti adalah Khalid. Sementara Hasan itu tidak menjelaskan sifatnya rajul. Kenapa? Karena tujuannya pada redaksi ini bukan mensifati rajul dengan Hasan, tapi menjelaskan sifatnya khat, yang khat ini punya keterikatan dengan ar-rajul. Seperti itu. Sedangkan ar-rajul adalah pemilik khat yang dinisbatkan kepadanya. Na'at atau sifat harus mengikuti man'utnya, mausufnya dari sisi pengi'raban. Jadi i'rabnya harus sama. Dari sisi mufrad sama-sama mufrad, dari sisi tasniyah harus sama-sama tasniyah, dari sisi jamak harus sama-sama jamak, dari sisi mudzakkar harus sama-sama mudzakkar, dari sisi muannas harus sama-sama muannas, dari sisi ma'rifat harus sama-sama ma'rifat, atau dari sisi nakirah harus sama-sama nakirah, antara sifat dengan mausuf, antara na'at dengan man'ut atau tabi' dengan matbu'. Kecuali jika na'atnya adalah na'at sababi, yang mana na'at sababi ini tidak memikul atau tidak membawa pada dhamirnya man'ut, sehingga ia harus mengikuti man'utnya dalam kondisi ini secara wajib. Pada sisi i'rab, i'rabnya na'at dengan man'ut itu harus sama. Atau kalau ma'rifat harus sama-sama ma'rifat, kalau nakirah harus sama-sama nakirah. Jadi kalau na'atnya itu na'at sababi, hanya dari sisi i'rab, ta'rif, dan tangkir saja. Dan yang dijaga itu adalah kata yang setelahnya na'at sababi. Dari sisi apanya? Kemuannatsan atau kemudzakkarannya. Na'at sababi ini selalu berbentuk mufrad, sehingga engkau akan mengatakan dalam contoh na'at hakiki, ja'ar rajulu al-aqilu, ra'aitu rajula al-aqila, marartu bir-rajuli al-aqili, ja'at fatimatu al-aqilatu, ra'aitu fatimata al-aqilata, marartu bi fatimata al-aqilati, ja'ar rajulani al-aqilani, ra'aitu ar-rajulaini al-aqilaini, ja'a ar-rijalu al-uqala'u, ra'aitu ar-rijala al-uqala'a, marartu bir-rijali al-uqala'i, ja'atil fatimatu al-aqilatu, ra'aitu al-fatimati al-aqilati, marartu bil fatimati al-aqilati. Dan kamu akan mengatakan pada contoh na'at sababi, yang mana na'at sababi ini tidak memikul pada dhamirnya man'ut, ja'a ar-rajulu al-karimu abuhu, والرجلان الكريم أبوهما، أي وجاء الرجلان الكريم أبوهما، وجاء الرجال الكريم أبوهم، وجاء الرجل الكريمة أمه، وجاء الرجلان الكريمة أمهما، وجاء الرجال الكريمة أمهم، وجاءت المرأة الكريم أبوها، وجاءت المرأتان الكريم أبوهما، وجاءت النساء الكريم أبوهن، وجاءت المرأة الكريمة أمها، وجاءت المرأتان الكريمة أمهما، وجاءت النساء الكريمة أمهن. Kalau sekarang na'atnya adalah na'at sababi yang ia memikul pada dhamirnya man'ut, maka na'at harus menyesuaikan man'utnya dari sisi mufrad, tasniyah, jama', mudzakkar, dan muannas. Sebagaimana juga ia harus mencocoki dari sisi pengi'raban, pema'rifatan, dan penakirahan. Contoh, ja'ar rajulani al-karimal ab wal mar'atani al-karimatal ab
Warrijalu al-kiramul ab wan nisa'u al-karimatul ab. Tapi ketahuilah olehmu bahwasannya dari keterangan yang sudah dijelaskan ada 4 perkara yang dikecualikan. 1. Beberapa sifat yang mengikuti wazan fa'ulun. Yang fa'ulun tadi bermakna fa'ilun, seperti saburin, ghayurin, fakhurin, syakurin, atau mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun, seperti jarihun, qatilun, khadibun, atau mengikuti wazan mif'alun, seperti mihzarun, miksalun, mibsamun, atau mengikuti wazan mif'ilun, seperti mi'tirun, miskinun, atau mengikuti wazan mif'alun, seperti mighsyamun, mid'asun, mihzarun. Wazan-wazan yang 5 ini ia sama ketika dijadikan persifatan, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Contoh, rajulun ghayurun, imra'atun ghayurun, rajulun jarihun, imra'atun jarihun, ila akhirih. Kemudian yang kedua adalah masdar yang dijadikan sifat. Maka bentuk masdar ini tetap dengan satu model, baik untuk mensifati mufrad atau isim tasniyah atau jamak atau mudzakkar atau muannas, sehingga engkau mengatakan rajulun adlun, imra'atun adlun, rajulani adlun, imra'atani adlun, warijalun adlun, wanisa'u adlun. Yang nomor 3 adalah sesuatu yang menjadi naat untuk jamaknya sesuatu yang tidak berakal. Maka naat yang dia menaati atau mensifati jamaknya sesuatu yang tidak berakal boleh 2 wajah. Wajah yang pertama, dia bisa bermuamalah atau beramal seperti muamalahnya jamak, atau dia juga bisa beramal sebagaimana muamalahnya mufrad muannas. Contoh, indi khayulun sabiqatun, atau indi khayulun sabiqah. Terkadang jamak yang berakal, jika ia bukan jamak mudzakkar salim, kadang disifati dengan sifat mufradah muannatsah, seperti kal umami al-ghabirati. Masuk yang keempat. Yang keempat adalah sesuatu yang menjadi naatnya isim jamak. Maka dalam penaatan ini boleh berbentuk mufrad atau dijadikan mufrad dengan meninjau pada lafadznya man'ut, dan juga boleh dijamak dengan meninjau maknanya man'ut. Contoh, engkau mengatakan inna bani fulanin qaumun salihun atau qaumun salihuna. Pembahasan yang ketiga adalah na'at mufrad dan na'at jumlah dan juga na'at syibah jumlah. Na'at juga dibagi menjadi 3 bagian. 1 na'at mufrad, 2 na'at jumlah, 3 na'at syibah jumlah. Na'at mufrad adalah na'at yang bukan jumlah dan juga bukan syibah jumlah. Meskipun na'at tersebut berbentuk isim tasniyah atau isim jamak, tetap dikatakan na'at mufrad. Contoh, ja'ar rajulu al-aqilu, ja'ar rajulani al-aqilani, ja'ar rijalu al-uqala'u. Ini semuanya contoh mufrad, meskipun secara kata dia berbentuk musanna atau jamak. Yang kedua adalah na'at jumlah. Na'at jumlah itu apa? Yaitu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang dia menjadi na'atnya man'ut. Contoh, ja'a rajulun yahmilu kitaban atau ja'a rajulun abuhu karimun. Jumlah ini dia tidak menjadi na'at untuk isim ma'rifat, tapi jumlah ini akan menjadi na'at untuk isim nakirah sebagaimana yang kau lihat. Karena jika ternyata jumlah ini jatuh setelahnya isim ma'rifat, maka kedudukan jumlah sudah bukan menjadi na'at, tapi menjadi hal. Ja'a aliyun yahmilu kitaban, maka cara pemaknaannya
Ja'a telah datang Aliun siapa Ali, yahmilu dalam keadaan membawa siapa Ali, kitaban pada kitab. Beda kalau saya rubah ja'a rajulun yahmilu kitaban, maka jumlahnya bermakna yang atau na'at atau sifat. Kecuali jika jumlah tadi jatuh setelah isim yang dima'rifatkan dengan al-jinsiyah, maka boleh dijadikan na'at menyesuaikan makna karena secara makna dia masih nakirah, atau juga boleh dijadikan hal meninjau pada lafadz karena pada lafadz berbentuk isim ma'rifat secara lafadz, yaitu dima'rifatkan dengan al. Contoh, la tukhalitir rajula ya'malu amala sufaha. Jumlah ya'malu amala sufaha boleh dijadikan hal, boleh dijadikan na'at. Ada juga perkataannya syair, walaqad amurru 'alal la'imi yasubbuni famadaitu thumma taqultu la ya'nini. Kemudian ucapannya syair, wa inni la ta'runi li dzikraki hazzatun kaman tafadhal usfuru ballalahul qatru. Kata rajulan pada redaksi di atas tujuannya bukan untuk pengkhususan. Begitu juga pada kata la iman juga tidak dikhususkan. Kata usfuron juga tidak dikhususkan. Karena jika engkau mengatakan la tukhalid rajulan ya'malu amala sufaha, laqad amurru ala la'imin yasubbuni kaman tafadha usfurun ballalahul qataru, itu sah. Juga termasuk sesuatu yang dima'rifatkan dengan al-jinsiyah, yaitu sesuatu yang disandarkan pada kata yang dima'rifatkan dengan al-jinsiyah, seperti perkataannya syair, wa tudi'u fi wajhi dhalami muniratan kajumanatil bahari sulla nizamuha, yakni kajumanati bahariyin sulla nizamuha. Syaratnya jumlah yang menjadi na'at itu sama seperti jumlah haliyah atau sama seperti jumlah yang dia jatuh sebagai khabar. Keberadaan jumlahnya harus berbentuk jumlah khabariyah, bukan tolabiyah. Kemudian jumlah ini juga harus mencakup pada dhamir yang menghubungkan jumlah tersebut dengan man'ut. Baik dhamirnya itu disebutkan seperti ja'ani rajulun yahmiluhu ghulamuhu, atau dhamirnya mustatir, contoh ja'a rajulun yahmilu asan, atau dikira-kirakan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, kalau dikira-kirakan la tajzi fihi. Dan juga tidak boleh dikatakan ja'a rajulun akrimhu. Di sini jumlah akrimhu mau dijadikan na'at bagi kata rajul. Dan juga tidak boleh dikatakan ja'a rajulun hal ra'aita mithlahu atau laitahu karimun, karena jumlah di sini itu semuanya tolabiyah. Kemudian jika ada yang sedemikian, itu sejatinya karena ada na'at yang dibuang. Kalau misalnya kalian menemukan contoh, kok persis ini, itu sejatinya ada na'at yang dibuang. Contoh, seperti perkataannya orang, ja'u bimadqin hal ra'aita dhi'ba qattu, kalau dikira-kirakan, ja'u bimadqin maqulin fihi hal ra'aita dhi'ba, wal madqu itu menggunakan fathahnya mim dan sukunnya zal. Apa itu? Yaitu susu yang dicampur dengan air, kemudian warnanya itu menyerupai pada warnanya serigala atau anjing hutan. Kemudian na'at berikutnya adalah na'at yang syabih bil jumlah, menyerupai pada jumlah. Berarti ada dzaraf atau jar majrur, ia berada pada kedudukannya na'at, sebagaimana keduanya yang ia berada pada kedudukannya khabar atau menjadi hal, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu. Jadi dzaraf atau jar majrur ini dia termasuk syibah jumlah, kadang posisinya dia menjadi khabar, kadang menjadi hal, juga bisa menjadi na'at. Contoh,
Fid dari rajulun amamal kursi wa ra'aitu rajulan ala hisanihi. Sebenarnya yang menjadi na'at bukan dzaraf atau jar majrurnya, tapi muta'alliqnya dzaraf atau jar majrur yang dibuang. Karena pada asalnya fid dari rajulun kainun atau fid dari rajulun mawjudun amamal kursi. Ra'aitu rajulan kainan atau ra'aitu rajulan mawjudan ala hisani. Ketahuilah jika man'ut itu disifati dengan mufrad dan dzaraf dan majrur dan jumlah, maka yang biasa itu adalah mengakhirkan jumlahnya. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanah. Tapi terkadang juga didahulukan jumlahnya. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Pembahasan yang keempat adalah an-na'at al-maqtu'. Ini bisa dilanjutkan sendiri ya. Nanti saya akan melanjutkan kajian berikutnya, yaitu tabi yang setelahnya na'at.